Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana surat pemberitahuan dari Inspektorat Jenderal Kemendagri, Paniai mendapatkan jadwal tanggal 4 Desember untuk dievaluasi, gitu ya. Berarti 3 bulan lalu kita evaluasi tanggal 27 ya, 27 karena bertepatan dengan pemungutan suara pemilihan kepala daerah, sehingga Paniai sudah dijadwalkan tanggal 4 Desember 2024. Sebagaimana beberapa program kegiatan yang menjadi pokok penilaian, saya pikir ya kita sudah maksimal kerja, gitu ya Bapak Ibu semua. Tinggal datanya dilengkapi. Kesehatan ada kan? Stafnya kan bisa. Stafnya. Maksudnya itu ini minta data, ini stunting ini menurun kan tidak ini, sampai sekarang belum ada kejelasan. Alasannya pengukuran terus dari 18 sudah masuk kan tidak? Sudah turun? Itu laporan ke kami dari 18 sudah, kemarin sudah ada auditnya, dari 18 itu 8 sembuh, 10 ada kemajuan, cuma masih stunting. Oh, luar biasa, luar biasa. Berarti kita tinggal 10 ya, dari 18. Kerja keras dari teman-teman UPD Kesehatan sangat luar biasa, dan saya apresiasi itu bahwa sudah ada angka penurunan dari 18 menjadi 10. Kemudian yang kedua berkaitan dengan penanganan inflasi. Walaupun berapa 1 bulan kan Paniai jadi tren pembicaraan setiap minggu, Paniai inflasi yang dilakukan oleh tim-tim TIPD Kabupaten Paniai, dan saya apresiasi itu. Bupatinya yang disebut nama lengkap dapat apresiasi, toto yang kerjakan ada tim toh ya. Sekarang kita berikan tepuk tangan kepada tim TIPD ya, TPID luar biasa ya. Nah, kemudian penanganan kemiskinan ekstrem, Pak Kepala Dinas Sosial ada kan? Iya ada. Oh. Iya ada nih. Jadi kemarin kita sudah berikan bantuan ya Bapak di Bibida, tempatnya di distrik Bibida. Bantuan dari provinsi, mungkin ada kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan oleh sosial, bisa dikasih data ke Tata Pem dalam rangka penanganan kemiskinan ekstrem sama pengangguran ya. Bapak kegiatan bagaimana perkembangannya? Sedikit lagi, orang lihat ada mulai terlalu tidak boleh, itu tanggal 27 itu libur nasional. Tidak ada kegiatan. Tanggal 30 tanggal berapa? Senin atau Selasa? Bisa. Senin kan? Senin. Iya, Senin ya. Senin saya tidak boleh, Bu. Tanggal 27 tuh kita libur nasional. Jadi Untuk evaluasi triwulan kedua itu kita di bulan September sampai tanggal 28 November. Jadi di atas 28 November itu kita masuk di triwulan ketiga. Jadi kegiatan triwulan kedua harus dilaksanakan sebelum tanggal 28 November evaluasi. iya. Jadi mungkin Tapi pas tanggal 28 ya tidak apa-apa. tanggal 28 sebenarnya jadwal kita evaluasi. Jadi sebelum tanggal 28. Karena jadwal kita ditunda ke bulan Desember karena rangkaian pemilu kada. Jadi kalau memang yang pelatihannya itu dia di setelah tanggal 28 atau 27, berarti
dia akan masuk di laporan triwulan ketiga. Kalau hari Senin bisa, hari Senin tanggal 20 berapa? 25 ini. Iya bisa, Artinya bisa 25 atau? Kalau Senin tidak ya, hari Senin saja karena hari Selasa kita harus masa tenang untuk apa namanya besok pemungutan suara. Saya pikir hari Selasa itu pasti tidak ada yang masuk kantor. Nah, ini kepala BKSDM sudah toke-toke begini gitu. Jadi hari Senin ya Pak Sosial ya. Kemudian nanti ya 4 sudah ya. Kemudian untuk masalah BUMD itu selain yang Bank Papua, hari Senin itu nanti ada FGD, kegiatan Kesra, Berekda. Jadi kemarin kita di Nabire sudah ada tanda tangan MOU dengan LBPM, Unipa. Tim nanti hari Sabtu tiba, hari Senin itu nanti ada FGD, diskusi bersama di dalam rangka membicarakan nama, identitas dari BUMD ini, gitu. Nama, kemudian bergerak di bidang apa dan lain sebagainya. Setelah itu nanti digodoklah dalam bentuk rancangan peraturan yang akan dibawa dalam sidang DPR di tanggal 28-29. Jadi DPR sidang nanti 28-29. Nah itu. Jadi BUMD kita sudah punya, nanti mudah-mudahan berjalan sesuai rencana begitu. Sehingga ya kita Pania yang pertama punya BUMD luar biasa. Itu kemudian tata PEM itu untuk gasing lagi. Gasing game ya, game itu, gym itu. Nah itu sangat penting karena kita menindaklanjuti Perpres nomor 19 2024 ya. Kita Pania yang duluan menciptakan game. Dan mungkin proses nanti kemudian festival budaya itu nanti teman-teman dari inflasi coba dicari data bagaimana peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat yang menjual noken, alat-alat budaya pada saat festival budaya. Nah itu coba kita ini juga karena itu pasti akan kita tampilkan di evaluasi. Ya kan mama yang jual ini ada semua di Pania itu. Tanya saja waktu festival kemarin tuh dapat uang berapa kan begitu toh. Pasti dia bilang itu udah dapat banyak gitu. Dapat banyak. Nah itu nanti di akumulasi secara rata-rata bahwa kegiatan festival budaya kemarin itu membantu peningkatan UMKM. UMKM begitu ya. UMKM dari hasil seni budaya, alat-alat budaya tradisional yang mereka jual ke setiap tamu yang datang. Nah itu. Jadi kehadiran selain dari sisi pariwisata, nah membantu peningkatan ekonomi bagi masyarakat yang ada. Seperti itu. Kemudian nanti Tata PEM dan tim bikin dalam bentuk video singkat kegiatan festival, kemudian kegiatan ini gym lokal. Video singkat saja mungkin durasi itu dikasih bukan nanti kita tampil tapi dikasih langsung ketika mereka minta materi itu langsung kasih karena pasti mereka akan lihat.
Kan mereka lihat dulu, ini baru kita masuk ke evaluasi toh. 100 itu 6 indikatornya saja kita masukkan ke dia. Bukan di 10 indikator tapi di data tebal yang nanti mereka. Iya, itu. Kalau bisa dibuat dalam bentuk video singkat bisa, yang gym sama festival budaya, gitu. Supaya mereka sebelum evaluasi di ruangan kan mereka sudah lihat dulu toh. Oh ini kegiatan ini, oh begini ya, ini begini ya, gitu. Supaya enak toh pada saat nanti evaluasi. Jadi minta di Kabak Humas ya. Iya. Iya toh. Siap. Videonya kita. Iya, nanti di Humas saja. Dimasukkan potong 2 festival sama gymnya. Iya, nanti dibikin. Dikasih ke kita nanti kita masukkan dalam video gitu. Iya, begitu yang 2 kegiatan itu ya. Siap. Nah, supaya nanti mereka lihat itu. Kan tidak mungkin pada saat presentasi kita harus kasih lihat video, kan tidak. Tapi dalam pemberian materi kita sulampirkan supaya mereka nanti nonton sendiri toh pada waktu untuk lihat itu. Kemudian ketahanan pangan di mana? Ini dia keluar dari Oh gitu. Belum nanti dia punya Desember aja sudah. Dan kan anggaran sudah ada tuh, tinggal apa namanya pasar murah pangan lokal saja sebenarnya. Anggaran sudah ada, tinggal keluarkan buat pasar murah pangan lokal, beli nota apa namanya keladi lah segala macam baru jual murah ke masyarakat. Benarnya. Nah itu kan gampang. Tapi sampai saat ini kalau perdagangan ada ya nanti menyambut itu nanti evaluasi yang berikut. Perdagangan ada nanti menyambut Natal ya. Nanti bulan Desember saya dilaksanakan untuk pasar murah toh di perdagangan. Tapi kan bisa satukan 2 dengan ketahanan pangan. Pas toh bersamaan jadi 2 OPD langsung 1 kali toh pasar murah, jadi barang-barang yang dari kios sama pangan lokal. Iya toh, 1 kali saja nanti tentukan waktu kapan dalam rangka menyambut hari Natal toh. Iya, itu saya pikir. Kemudian mungkin itu yang saya mau sampaikan, beberapa hal yang sangat penting. Kemudian kemiskinan, angka kemiskinan ekstrim itu izin Pak Kepala Dinas Sosial supaya kita kasih turun yang lalu, iya toh. Coba nanti bilang stafnya berdasarkan itu mungkin ada penurunan begitu ya. Misalnya mungkin ada data aplikasi yang itu kemiskinan itu. Coba ditanya ke stafnya. Nah ini kita berikan apresiasi dulu untuk Kepala Dinas Sosial karena kita sudah tambah aset Kabupaten Paniai di Malang, 1 asrama untuk anak-anak yang sekolah di Malang asal Kabupaten Paniai, 2 lantai, 22 kamar, dan itu sertifikatnya sudah ada di bidang aset. Luar biasa Kepala Dinas Sosial ini. Jadi Paniai punya asrama di Pulau Jawa itu, 1 di Jakarta, 1 di Jogja, di Jawa Timur tuh di Malang. Ya. Jadi kita punya 3 aset asrama dari Pemda Paniai, dan sekarang dari sosial ada pergi untuk rehab ya Bapak ya. Ya rehab. Terus pengisian apa namanya? Kursi merah segala macam. Wah kita berikan aplaus memang. Ini orang tua sekali tiba nih langsung gerak cepat. Ya. Ini nih Bu Bupati, untuk mahasiswa kita anggaran bisa tambah mungkin dari 3 bisa 4 kan. Iya Bapak. Ini tambah lagi ya. Di 2025. Ya dengan pembinaan forum terus. Oh. Yang lain lagi. Masih belum telepon 2024. Wah ini kemarin ini ada tambah asrama mungkin PJ lagi biar 6 bulan tadi perhatian mahasiswa sudah tambah lagi tuh. Iya. Jadi Bapak Ibu kemarin Luar memang biasa Ibu Dokter. kemarin memang kita pembahasan anggaran, cuma permasalahannya DAO kita ini tidak ada penambahan. Kemudian kita penambahan jumlah pegawai, PKS berapa ya?
Yang kedua dengan yang ini. Kedua 1000 berapa? Kedua 500 keduanya. Terus yang ini tes ini 600 ya. Tes ini yang kemarin 2000. Bukan, maksudnya siap diterima berapa? Siap diterima. Kuotanya 350. 800 lebih. Iya. Saya sudah berusaha otak-atik bagaimana naik TPP tapi kandas juga. Karena kita beban belanja tenaga honor dari bapak-bapak ibu-ibu punya tenaga honor yang rajin masuk kantor. Kenapa ketawa? Terutama ini kamu punya tenaga honor ini. 300 lebih. 300 lebih. Yang rajin masuk kantor itu belanja per tahunnya 53 miliar lebih. 40% dari belanja pegawai ASN. Kita berikan tepuk tangan dulu. Maka matematik supaya malas masuk karena rajin. Jadi memang anggaran itu terkuras di situ. Izin Bu, yang kemarin penerimaan termasuk tahun 2024 itu 650. Jadi yang 100 itu dibagi 100 pendidikan, 200 untuk kesehatan, P3 dan 350 untuk formasi umum. Jadi yang tambah dengan 500. Ya, jadi pemerintah pusat ini, pemerintah pusat mereka akan menaikkan harga DAU ketika yang calon-calon pegawai ini sudah ada SK-nya. Itu baru mereka bisa kasih naik DAU. Sudah kasih, jadi baru mereka bisa kasih naik DAU. Sudah hitung-hitungan coba kasih naik TPP 5.000 saja. Itu saya kandas. Karena kita belanja habis di yang tadi itu sudah. Saya juga baru tadi ke puskesmas karena rencana mereka mau arak-arakan ke kantor bupati untuk demo menyangkut tunjangan, insentif, gaji dan sebagainya bagi perawat. Akhirnya langsung dari Gesau saya tiba di sana. Mereka intinya minta, kenapa? Jadi ada kesenjangan antara pendapatan mereka yang kerja di puskesmas dengan yang di rumah sakit. Sedangkan pelayanan di rumah sakit lebih full, puskesmas sekarang pegawainya termasuk kok kesejahteraan lebih. Ini kan maksudnya mereka begitu. Demikian. Loket atau jadi mereka tutup semua tadi. Semua sudah tidak ada pelayanan, non tutup habis. Perawat semua mau pendatang kah siapapun dia itu sudah bisa tiba. Mereka mengeluh masalah itu. Ya memang kita harus menyampaikan bahwa real APBD seperti ini. Kebanyakan ya di belanja non ASN yang honor gitu ya. Ternyata mereka sebagian besar juga honorer. Honorer gitu. Jadi ya sudah mereka bisa boleh menerima seperti itu. Dan apa ya, ini yang masalah-masalah seperti ini bisa saja terjadi karena ada kesenjangan kebijakan perbandingan dengan tingkat pelayanan mereka yang memang full time padat begitu, tapi sudah selesai. Ini yang mungkin nanti kami maksimalkan di uang lembur ya. Iya, lembur mereka kan lembur itu mulai dari cleaning service sampai di atas kan sama toh. Sama. Kalau insentif lo kasih nah ini lo minta ini semua nanti minta tidak bisa kita semua kita anggaran di mana gitu. Memang tidak bisa sama sekali. Jadi Bapak Ibu sekalian, seperti yang tadi kita kembali ke nanti tanggal 4 seperti yang Kabak KKP sampaikan. Jadi kegiatan-kegiatan di atas tanggal 28 itu untuk yang nanti 3 bulan berikut. Nanti yang kegiatan yang nanti dilaksanakan ini yang nanti untuk evaluasi per di tanggal 4 Desember 2024. Saya apresiasi luar biasa kepada semua kita yang ada di sini sudah bekerja keras maksimal
melayani masyarakat dan itu sangat luar biasa. Oke, waktu selanjutnya saya kembalikan. Selanjutnya akan berikan kesempatan kepada Ibu Kabak Tapim dapat menyampaikan data-data yang kurang yang belum masuk untuk segera dimasukkan dari setiap OPD. Baik, kepada Ibu Kabak Tapim. Sebelum kita lihat satu persatu kegiatan yang pertama yang akan dilakukan atau dilaksanakan pada triwulan kedua ini, saya akan menyampaikan dulu OPD mana yang sudah mengumpulkan data dan OPD mana yang belum mengumpulkan data sampai pada hari ini. Yang sudah mengumpulkan data dari Inspektorat, PTSP, RSUD, Dinas Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, Bapeda, dan yang belum mengumpulkan data Dinas Sosial untuk pengangguran dan miskin ekstrim, Dinas PU, Lingkungan Hidup, Tim Inflasi, Dinas Kesehatan, BKKBD untuk kasus stunting dan Dinas Kesehatan untuk kasus stunting, Dinas Perumahan, BPBD, dan DPKD untuk update keuangan. Baik, terima kasih. Sebelum kita lihat di 106 indikator yang memuat OPD-OPD yang tadi saya sampaikan yang belum mengumpulkan data, kita lihat terlebih dahulu 10 indikator. Karena di sini kita dituntut menyelesaikan atau melaksanakan kegiatan yang akan dilaksanakan di triwulan kedua. Jadi dari semua kegiatan yang kita sudah laksanakan di triwulan pertama, triwulan kedua kita sudah kasih tinggal janji yang akan kita laksanakan di triwulan kedua. Jadi kita lihat dulu dari sekian kegiatan yang akan kita laksanakan di triwulan kedua, kegiatan mana yang sudah dilaksanakan dan kegiatan mana yang belum dilaksanakan atau akan dilaksanakan sebelum tanggal 28. Kita mulai dari inflasi. Jadi kita lihat di atas ada 6 poin yang akan dilaksanakan. Ya, dari 6 poin ini kira-kira tim inflasi kegiatan mana yang sudah dilaksanakan? Tim inflasi dari Inspektorat Perdagangan ada? Tidak ada. Ya, silakan. Terkait inflasi yang kami laksanakan di Inspektorat dalam pengawasannya, yang kami dapati di pasar itu sebenarnya kita harus lebih sering meningkatkan terkait sidak harga pasar, karena yang kami dapati harga cabai ini pada saat di Nigeria sudah harganya 50.000, mereka tetap penjual pedagang di sini jual harga 120.000 begitu. Jadi mereka itu hanya tahu kasih naik begitu, sebenarnya tidak akan dikasih turun lagi padahal harga cabai ini. Jadi nanti takutnya nih kita bisa terkena inflasi lagi. Makanya kami mengakali dengan cara kalau misalnya di provinsi harga 50, kami di sini kan di 80 atau 90.000 begitu. Walaupun di pasar sebenarnya harganya 120 karena nanti kita akan naik daun lagi seperti itu. Jadi izin mungkin kegiatan ini yang harus sering kita lakukan, kalau bisa itu dalam 1 bulan. Jadi pedagang-pedagang yang nakal ini harus ditindak karena mereka bermain dengan harga pasar seperti itu. Baik, terima kasih untuk pengawasan inflasi. Izin Ibu PJ, dari 6 poin di atas ini, kalau kita lihat di triwulan kedua ini dari bulan September sampai bulan November, salah satu kegiatan dari 6 poin di atas ini belum ada laporan ke kami, izin Ibu. Sedangkan kita dituntut untuk triwulan kedua ini dari segi 6 ini minimal kita laksanakan 1 kegiatan, sehingga di laporan triwulan kedua dia akan tersisa menjadi 5 atau 4, bisa juga berapapun, yang penting dari sekian 6 poin ini bisa kita laksanakan 1. Harusnya nanti sidak pasar. Ibu izin maaf. Yang nomor 6 ini pembangunan gudang penyimpanan penjualan mama-mama Papua di Dinas Perdagangan sudah selesai. Oh, sudah ya? Oh iya. Berarti 5 di situ ya. Sudah selesai. Dokumentasinya ada di ada, nanti saya bisa kirim ke kami. Oke, baik.
Oh itu yang di Madi itu ya? Itu Ibu ada 4 ruko. Oh iya iya. Untuk Oke. gudang. Iya. Oke, berarti pembangunan gudang yang poin 6 sudah, tinggal kita tambah dengan sidang pasar. Pasar hari Senin. Hari Senin. Hari Senin karena rencana hari Jumat cuma besok kita ada ibadah. Siap. Ibadah damai itu indah gitu. Siap. Kita lanjut berikut. Izin Ibu selanjutnya stunting, cuman stunting laporan update nanti di tanggal 25. Jadi nanti di 25 nanti kita sampaikan ke Ibu. Ya. Ya. Untuk BUMD laporan ke kami sudah kami muat semua, izin Ibu, ini yang sudah ada di kami. FGD, Raferda nanti. Ya. Pelayanan publik sudah oke. Sudah kami update data semua untuk triwulan kedua. Lanjut. Untuk pengangguran, kegiatan yang akan dilaksanakan. Oke, untuk pengangguran data yang masuk di kami itu baru dari perikanan. Jadi dari sosial kita tunggu rencana tanggal 25. Perikanan kegiatan apa? Kembali. Pengadaan bibit ikan dan pakan ikan. Iya. Terus apa lagi kegiatannya apa lagi sih? Yang tadi cuma kembali pengangguran. Apa-apa saja kegiatan. Bukan kembali. Itu apa satu? Satu apa? Itu yang apa, cabai itu kan ada kegiatan tanggal berapa? 17 ya? Yang sekian ribu pohon itu. Hah? Pak Humas sudah masuk? $20.000 kah? 20.000 pohon kan cabai itu. Pada saat 17 ya, 17 Agustus toh. Kita udah kasih. Itu dia masuk di mana? Inflasi Dia yang kemarin apa? Untuk cabai itu kita masuk di triwulan pertama kemarin. Oh, triwulan pertama. Iya, jadi ini untuk triwulan keduanya mana deh? Kembali. Betul ya. Enggak, lihat yang akan dilaksanakan untuk pengangguran. Iya, ini yang akan dilaksanakan yang jadi PR kita untuk triwulan kedua, pemberian insentif bibit ternak yang 30 kakak itu kegiatan sudah dilaksanakan, tapi kita sengaja simpan untuk laporan triwulan kedua. Terus BIMTEK untuk pengolahan ikan yang mungkin tadi sudah dilaksanakan oleh perikanan, pelatihan UMKM koperasi, dengan pelatihan komputer yang dilaksanakan oleh dinas sosial. Jadi kalau untuk ini
Dinas Sosial izin Ibu bisa juga di tanggal 25, bisa juga di setelah, karena untuk pengangguran dari perikanan terus dari peternakan Bisa, di sudah atas itu juga bisa Pak Kari, Iya. terlalu cepat juga. supaya lebih Iya, bisa. Kemudian nanti tampilkan itu foto cabai yang kemarin kita bantu supaya dia punya apa namanya? Maksudnya kan kemarin kita sudah bantu bibit cabai toh. Nanti dari Friska maupun ada berapa yang mereka bawa bibit itu, nanti kita minta foto supaya tampilkan ini perkembangan yang kemarin dari triwulan pertama toh yang kita kasih bibit cabai itu supaya mereka tahu itu, nanti bisa kaitkan, mereka akan kaitkan dengan penanganan inflasi juga bisa. ya. Tinggal kita Tinggal masukkan foto dia. saya dari Friska toh. Siap. Sama itu nanti kasih foto cabai toh. Besar-besar kan? Tidak terlalu gunung jadi di atas gunung jadi. Yang penting ada perkembangan. Ada. Setelah pengangguran miskin ekstrim. Oh ya, petani kopi kemarin sudah itu Iya. diproses. Bisa. Cuma nanti bisa disimpan yang ini saja karena itu kapan baru kasih cari simbolis itu beliau. Iya. Izin Ibu, kalau untuk pengangguran ini untuk insentif kopi, kalau memang sudah diserahkan, penyerahan secara simbolisnya bisa dilaksanakan untuk masuk di triwulan berikut juga bisa Bu. Oh, ya, jadi Karena dari 5 poin ini sudah ada 2, Oh, ya, sudah. dari perikanan dengan dari peternakan yang 30. Berarti nanti dari P3 dengan sosial nanti yang berikut saja. Iya. Siap. Pak. Next. Selanjutnya miskin ekstrim. Ya, dari miskin ekstrim PR kita ada 6 poin. Pelayanan kesehatan untuk lansia, bantuan seragam sekolah, pembagian bibit cabai yang mungkin nanti tadi sampaikan itu nanti kita bisa masukkan di miskin ekstrim, bisa juga di inflasi. Yang selanjutnya pemberian bantuan modal UMKM, peningkatan frekuensi bantuan sosial dengan rumah layak huni khusus OAP, bantuan rumah izin bagi OPD terkait miskin ekstrim yang melakukan kegiatan ini, silakan kegiatan mana yang sudah dilaksanakan dan kegiatan mana yang belum dilaksanakan. Dari perumahan Bapak ya? Perubahan untuk bantuan bahan bangunan yang kemarin gambarnya kita seperti ini. Kemudian laporan tahap ketiga, dana sudah ada. Itu nanti Untuk yang 15 rumah itu ya? sesuai dengan jumlah sudah itu. Jadi, Itu tahapnya, progresnya sampai di mana? Laporannya sudah masuk. Yang kedua bantuan rumah layak 5 rumah yang sedang dibangun, yang 10 kamarnya kita sudah kirim fisiknya. Sedang dibangun, nanti saya kirim sedang fotonya tuh sedang dibangun. Yang di kita kan yang sudah jadi tuh, nah yang kirim 5 kemarin yang sudah jadi, yang sedang dibangun nanti kirim ke kita. Berarti laporan apa bukti fisiknya harus dilakukan ya. Gambarnya, dokumentasinya saja, fotonya. Baik, nah yang berikut mungkin bantuan sosial dari sosial atau dari OPD lain yang berikan bantuan sosial untuk penanganan miskin ekstrim. Ada? Tidak ada ya? Yang kita tadi kan Izin yang kemarin yang Bantuan sosial. perikanan yang bantuan dari provinsi itu sudah dimasukkan. Karena itu Ya, sosial juga tuh di Bibida kemarin itu yang kemiskinan ekstrim. Jadi kami dari sosial ini ada bantuan provinsi kami serahkan di Bidang. Lalu ada dalam DPR kita juga ada bantuan rumah layak huni tadi Rekeni 25 kakak.
sudah realisasi atau tidak? Lalu yang lain bantuannya gelandangan, pengemis dengan yatim piatu, lansia, sudah ada semua. Realisasinya sudah ada. Mungkin bisa dikirimkan naik karena kita punya waktu nih, ada beberapa hari lagi nih. So, tidak. Kalau untuk yang via rekening, kalau bisa ini kan dia punya rekening koran naik. Tidak bayarnya itu 25 kakak. Tapi itu kategori tidak masuk dalam kemiskinan ekstrim ya. Kemiskinan ekstrim itu ada kaitan langsung dengan PPK langsung ke desa yang kemarin kesehatan itu. Jadi yang kita bantu ini miskin dan rentan miskin. Iya, itu sudah masuk dalam bagian. Jadi itu tidak masuk dalam ekstrim. Ekstrim itu kaitan langsung dengan desa di bawah yang kemarin PPK selatan itu. Jadi yang kemarin yang kita punya itu rentan dengan miskin. Beda dengan ekstrim. Rentan itu saya kaya baru ada tabrakan atau rumah terbakar baru tiba-tiba kembali miskin. Lalu yang miskin ini mungkin yang janda kah, dula kah, tahu memang sama sekali tidak. Kalau ekstrim itu langsung ada di desa ya yang harus. Mungkin memang penjelasannya seperti begitu, tapi kegiatan yang sudah dilaksanakan kita tadi input di dalam miskin ekstrim ini. Oke, izin Ibu untuk pelayanan kesehatan lansia dari Kepala Bapeda sudah sampaikan ke kami, nanti tinggal kami update data. Oke, lanjut. Untuk kesehatan semua sudah oke, sudah datanya kita sudah update, semua sudah lengkap. Penyerapan anggaran nanti kami akan update dia per tanggal 25 November. Jadi dari keuangan siapkan data nanti per tanggal 25. Nah, hari ini kita sudah terima semua. Sekarang sudah berapa? Berapa minggu? Bapak ibu pun tidak mau kasih ruang. Atau Desember baru lalu pun kemudian. Ini 55% tinggal tanggal 15 terakhir ya. 15 Desember terakhir. Kita sekarang tanggal berapa ya? 21. Ya, 2 minggu lah, 2 minggu lebih ya, hari kerja. Ya selamat lah, nenek Silva dapat Silva banyak. Kalau saya mungkin lah harus maksimal itu anggaran yang ada. Gitu ya Pak Kadis BU ya. Oh iya. Pihak ketiga aja. Itu yang apa? Gorong-gorong sudah ya? Ya sudah. Oh iya, supaya kita ya kita tidak dapat banjir-banjir. Jadi Bapak Ibu ya kalau bisa maksimalkan dalam penyerapan anggaran begitu ya. Maksimalkan dalam penyerapan anggaran. Begitu ya BKSDM. Jangan simpan-simpan di DPR. Begitu ya Pak Kadin Sosial, penanaman modal, perikanan, Pak Perumahan, maksimalkan anggaran yang ada, kabar-kabar di sekretariat, supaya
Tidak bisa dapat. Maksimal 2 minggu kita posisi masih 50% lebih. Saya pikir sudah mungkin 80. Kalau sampai tanggal 2 bisa dapat 70 kan tidak? 75. Tidak bisa, kita sampai tanggal 28. Tinggal PU maksimalkan saja Pak sekali ini. Tidak kan? Bisa mungkin bisa diambil di tanggal 13 Oh iya. kemudian Desember. Ya silakan tetap melanjut. Baik, terima kasih. Sekali lagi untuk anggaran nanti kita minta data yang untuk kita input di sini per tanggal 25. Iya. Selanjutnya untuk perizinan sudah oke, sudah datanya kita sudah update, sudah jadi. Selanjutnya di kegiatan unggulan. Ya, kegiatan unggulan semua sudah oke. Tinggal mungkin nanti izin Ibu nanti kita tambahkan untuk tahapan pemilu kadanya nanti di 106 indikator. Iya. Untuk tahapan Sama gymnya mana gymnya? izinnya ada Bu, sudah dilaksanakan ya. Cuman yang menjadi PR kita untuk di triwulan berikut kafe dan opennya. Ini masih nego-nego tempat, setel tuh alien. Jadi mereka siapkan itu, dia pinggir di kios itu, sedangkan ini kan dia kafe apung, jadi harus di dekat air toh. Jadi ketika nanti air surut, dia tidak harus dia punya apa bangka apa gitu, tidak harus kena ini. Nah itu yang mereka lagi nego. Ya mudah-mudahan bisa jalan dalam minggu ini gitu. Untuk yang kafe apung, jadi mungkin Bapak Ibu rasa bosan ya, kalau kafe apung ada bisa mampir atau minum kopi. Begitu. Ya lanjut. Tambah aunya lagi. Nomor 3. Ya, pas. Pencenangan itu pencenangan ya. Pencenangan jadi kita Rencana mangkat mungkin mas ganti mas. tulisannya pencenangan masalah pencenangan Sedepan Ya rumah yang kiri itu. Nanti begini. Iya. Kita yang Iya, mohon izin Ibu, ini yang tadi kita bahas itu yang akan kita laksanakan. Cuman kita mau lihat kembali yang akan kita laksanakan di triwulan ketiga karena kita tidak tahu apakah ada kegiatan tambahan mereka masukkan saat perubahan. Karena kemarin kita duduk itu kita isi kegiatan atau program kegiatan itu yang ada di induk. Yang di perubahan kita belum lihat. Perubahan itu yang itu festival gym itu masuk perubahan semua. Izin Ibu untuk OPD yang lain, bukan yang dari unggulan tapi dari stunting dan lain-lain. Oh ya. Dari 10 indikator yang ada. Karena kemarin yang akan kita laksanakan itu kita ambil dari DPA Indo. Mungkin indikator apa yang mau dilaksanakan tapi kita belum ambil dari perubahan karena kemarin belum sampai di perubahan begitu. Apakah kita lihat ulang ataukah biar yang ada ini yang jadi PR kita untuk triwulan ketiga izin Ibu mohon petunjuk. Nanti dilihat lagi toh, seperti yang tadi Kabak Tatapen bilang,
bisa dikombin antara DP induk dengan perubahan. Jadi kalau misalnya tadi inflasi apa ya, tadi pengangguran ya. Pengangguran kalau datanya sudah lengkap, sudah bisa presentasi, berarti yang lain untuk triwulan 3 kan begitu kan? Triwulan 3. Begitu deh. Berarti kita lanjut ke 106 saja. Ya. Nanti kita lanjut ke data 106 ya, yang 10 untuk pemaparan kita close. Jadi kita lihat di yang 106 karena ada beberapa data yang memang kita harus update. Iya. Contoh ada PU sekarang, kita lihat ruas jalan yang rusak non status toh. Kita lihat yang 106. Jadi yang 10 indikator ini kita tempuh. Iya. PU mulai pengaspalan ya, kalau PU ya. Pengaspalan dalam kota jalan hari ini. Iya. Sudah bagus ini apa pengaspalan. Luar biasa dan PU. Kepala itu. PU jadi memang itu tidak. Apa? PU jadi kepala. Mohon izin pimpinan pada Dinas PU, ini data kita di triwulan pertama. Triwulan pertama, evaluasi triwulan pertama. Jadi dari data ini apakah ada perubahan dari kondisi jalan yang ada atau ada penambahan? Silakan ke supaya kita update sekarang. Terima kasih. Iya, update saja. Update sudah. Ya baik, terima kasih yang saya hormati Ibu PJ, Iya. Bapak Asisten 2, Asisten 3, para kepala OPD dan kita semua. Mungkin dapat kami menyampaikan terima kasih juga untuk kesempatan berkaitan dengan pekerjaan fisik di PUPD, lebih khususnya pengaspalan. Ini kalau tidak salah di Pangkat Bupati yang periode kemarin ya, periode kemarin. Nanti akan ada update lagi yang terbaru, jalan Epoto, ini apa Epoto, kemudian Bibir Padama, dan dalam Kota Naro. Nanti kami akan input atau sampaikan datanya yang terbaru. Kemudian yang kedua itu di PU juga ada kegiatan, kami sudah koordinasi juga dengan Dinas Kesehatan Bapeda berkaitan dengan penanganan stunting. Itu ada pembangunan MCK bagi masyarakat atau warga yang terkena stunting, lebih khususnya lokus dalam kota Madi dan Kopo, kemudian apa lagi yang saya bilang Kopo Timida. Ya, kurang lebih ada 9 unit. Ini apakah mungkin minta saran apakah nanti di triwulan ini atau triwulan berikut. Kemudian yang kedua ada juga kegiatan air bersih. Ya, itu sudah dilakukan juga dan sudah terpasang di beberapa warga yang sudah terkena dampak. Apa nanti ini juga mau diinput sekarang atau di triwulan terakhir nanti triwulan ketiga. Ya, kalau sekarang atau nanti kami kasih data. Kemudian yang ada satu kegiatan lagi itu pelatihan tenaga kerja konstruksi bagi orang asli Papua. Tapi kegiatan nanti di tanggal 2 dan 3. Nah, sehingga mungkin nanti Desember ya. Mungkin akan ini karena ini memang soal tenaga kerja tadi itu kami di PU selama ini yang sifatnya standar apa pembangunan MCK, terus sanitasi, drainase, lebih banyak kami pakai tenaga asli orang Papua, anak-anak Paniai. Jadi ada beberapa titik itu yang dikerjakan baik kepala tukang maupun tenaga kerjanya, ya artinya kita anak asli Papua sendiri yang mengerjakan. Selain daripada pengaspalan dan lain-lain. Mungkin itu nanti kami akan sampaikan datanya. Mohon paling lambat sebentar sore. Mungkin itu saja. Terima kasih. Air limbah juga ada. Itu air limbah domestik. Lebih ke fokus pembangunan MCK bagi warga. Kemudian drainase dokumentasi juga ada. Nanti kami akan sampaikan. Ada 2 titik. Pembangunan drainase tahun ini. Baik, terima kasih. Baik,
Tamo, Bibida Dumadama, terus drainase air limbah semua sudah oke. Bisa kita dapatkan dia punya dokumentasi data yang keren. Sebentar. Iya, Sorry. siap. Untuk pelatihan WAP nanti untuk triwulan berikut karena pelaksanaan di tanggal 2 sampai 3 Desember. Baik, terima kasih untuk PU. Jadi yang kami buat pertama kami kolaborasi dengan Dharma Wanita dan juga BKKBN untuk melakukan memberikan PMT lokal. Di situ kami berikan dalam bentuk pangan yang mentah untuk dikelola di keluarga dan juga memberikan PMT berupa kacang hijau, terus beras kacang merah, kacang merah, terus dan juga berikan biskuit, susu Dinko, Pranagen, kemudian kami juga turun langsung ke posyandu di lokus stunting yang ada. Jadi kami melakukan di bulan September 1 kali, Agustus 1 kali, September 1 kali, kemudian di bulan November minggu kemarin itu kami buat kolaborasi dengan Dharma Wanita. Kita buat titik pemberian atau kegiatan itu 2 kali di puskesmas, 1 kali di dinas kesehatan. Kemudian kami turun langsung juga ke posyandu, bekerja sama dengan penanggung jawab posyandu, bidan dan juga kader yang ada. Kami berikan PMT dan juga pengukuran dan penimbangan di sana. Kemudian hasil terakhir yang kami ukur kemarin, jadi saya sampaikan bahwa dari 18 kasus yang ada, pengukuran kemarin hari Sabtu itu 18 yang kami ukur masih stunting 10, kemudian 18 sudah normal menurut grafik yang ada di KMS yang sekarang bagus karena pengukuran untuk lingkar kepala, pengukuran untuk lila, tinggi badan sudah ada, jadi sudah ada batas-batas normalnya. Jadi yang masih stunting yang sangat pendek itu 10, 18 normal. Kemudian untuk peningkatan kapasitas yang sudah kami bikin yaitu pelatihan posyandu 5 meja. Itu kami undang kader dan juga nakes dalam hal ini bidan. Kemudian konseling ibu menyusui. Narasumbernya kami panggil langsung dari spesialis anak, yaitu kemudian yang kedua pelatihan pemberian makanan tambahan, pemberian makanan tambahan, kemudian pelatihan pemantauan tumbuh kembang balita, kemudian bersama dengan Dharma Wanita kemarin kami kolaborasi karena Dharma Wanita juga punya kegiatan untuk mensukseskan hari ulang tahun. Kami buat workshop penurunan stunting dengan pendekatan keluarga itu dari UI kemarin. Jadi UI kerjasama dengan rumah sakit di sini, pesertanya tenaga kesehatan yang ada di puskesmas dan juga di situ undang kader-kader di Lomus 1. Kemudian kegiatan yang ke-8 yaitu pemeriksaan dan pengukuran antropometri. Kemudian hari Sabtu kemarin kami juga buat demo masak kacang bubur merah. Mungkin itu saja, ada beberapa
kegiatan yang kami belum bikin rencana minggu depan seperti pelatihan aplikasi EPPBGM dan juga advokasi pelayanan kesehatan primer yang diselenggarakan di Posyandu. Itu mungkin minggu depan baru kami laksanakan. Ini sementara itu saja. Terima kasih saya. Baik, terima kasih Ibu Kepala Bidang dari Dinas Kesehatan. Izin Ibu, kami mau bertanya untuk update tahun 2024 yang belum dilaksanakan auditnya, kira-kira jumlahnya berapa? 279. Itu yang sangat pendek. Maaf izin Ibu, kami sudah konsul ke Dinas Kesehatan Provinsi dalam hal ini yang menangani bagian program gizi. Mereka bilang yang diaudit itu cuma yang sangat pendek. Jadi keseluruhan data kami name by address dari bulan Januari sampai Juli itu 279 anak yang perlu diaudit. Terima kasih. Ya, baik, ini dari kasus yang dari 8 sudah sehat, 10 masih stunting, dinyatakan masih stunting. Namun di tahun itu data di tahun 2023. Iya. Nah sekarang yang di tahun 2024, kalau tidak salah saya dengar dari Kepala Dinas itu ada 6 distrik. Dari 6 distrik itu berapa yang dinyatakan masih bukan stunting tapi dicurigai stunting? Itu berapa? Mungkin nama-nama distriknya apa-apa supaya kita bisa cantumkan, karena yang data yang dari 18 ini yang sudah jadi 10 ini kan hanya fokusnya Paniai Timur. Jadi kira-kira penambahan di tahun 2024 ini berapa distrik yang mungkin dari tim stunting atau Dinas Kesehatan turun, ditemukan berapa yang bukan stunting tapi dicurigai stunting, berapa? 5 distriknya, 5 distrik tambahan itu distrik apa-apa saja. Mungkin bisa jadi mungkin untuk yang diduga stunting itu kami data sesuai dengan yang sudah ada di data by address, yaitu yang sangat pendek itu dicurigai semua 179. Namun kami belum tahu karena belum audit sebentar. Karena data itu kami berikan ke tim audit, nanti tinggal kami tunggu kalau sudah dibagi jadwal atau kita tunggu. Jadi 179 itu 6 distrik itu, 5 distrik tambahan dengan Paniai Timur. Yang 2023 kan kita sudah temukan 8 sudah sehat, 10. Nah sekarang yang tambahannya lagi yang 5 distrik dan ditambah 1 lagi Paniai Timur jadi 6 distrik. Tapi ini belum ada, katanya pengukuran auditnya, tapi secara keseluruhan yang ditemukan dari 5 distrik itu berapa kasus dicurigai stunting, dan tambahan 5 distrik itu distrik mana-mana saja, biar kita bisa masukkan supaya ini akan menjadi PR kita ke depan lagi kan. Mungkin saya langsung iya. Jadi yaitu distrik Yatamo, distrik Yatamo, distrik Jebo, distrik Aradide, Buye, Paniai Barat, Ekadide, Ugo, dan Wegemto. Dari 6 distrik ini ditemukan beresiko stuntingnya berapa jumlahnya? Itu dari yang semua keseluruhan tadi yang sangat pendek 179. Izin Ibu, nanti kami turun audit baru kami bisa pastikan. Siapa berapa yang stunting dari 179? Dia tamu Kubo Aradide, Muye, Paniai Barat, Ekadide, Wegemto.
Muka. Pugo daging. Apa? Kalau begitu Pugo daging. Pugo daging lagi. Jadi Pugo daging dengan wege muka. Ada berapa Wegeuto. Distrik. Oh, ini puskesmas Wegeuto, jadi distrik. Distrik wege muka. Iya. Ya. Ada berapa distrik semua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 8. Berarti itu ukuran pendek saja ya, Ibu ya? Sangat pendek. Sangat pendek. Tapi di sini 6 distrik 8 sih. Coba Ibu mungkin lihat Yatamo, Pugo, Aradide, Muye, Paniai Barat, Ekadide, Pugo Dali, Wege Muka. Jadi ini ada lebih di 2, yang mana yang tidak kita salah ketika. Yang pugonya double. Pugo Pugo Dali sama Pugo sama. 7. Satu lagi kita hapus. Tapi di sini masuk ini. Masuk berarti 7 distrik begitu. Oh, 7 distrik. 7 distrik berarti. Iya, tapi 8. Berarti 8 distrik karena pada timur juga kita belum masukkan. Iya, pada timur tinggal 10. Ya, dalam 7. Tambah Paniai Timur 8 distrik. 8 Yang masih ada. Saya lihat, Pak. Iya. Saya sebut ulangi, maaf untuk ini Paniai Timur, kemudian Yatamo, Kebo, Aradide, Muye, Paniai Barat, Ekadide. Kebo, Pugonya tidak ya? Pugo tidak. Paniai Timur, Yatamo, Kebo, Aradide, Muye, Paniai Barat, Ekadide. Tambah Kebo. Kalau Paniai Timur 7. Tambah Paniai Timur 8 berarti. Enggak, yang Coba lihat. Pugonya tidak. Pugo seperti Yatamo, Kebo, Aradide, Muye, Paniai Barat, Ekadide, Wege Muka. Paniai timur. Paniai Timur lagi berarti 8. Maaf, WG tidak. Sorry. Wege Muka tidak. Paniai Timur, Paniai Timur tambah. Yatamo, Kebo, Aradide, Muye, Paniai Barat, Ekadide, Paniai Jadi Timur. tinggal sama Paniai timur. Tambah Paniai Timur. 7. Berarti Pugo tidak. Pugo tidak. Sorry. Ada lagi, Pugo masuk, Wegeuto masuk. Berarti Kebo ya tidak. Kebo tidak, Wege Muka masuk, Kebonya dihapus. Pugo masuk. Pugo masuk. Pugo. Wege Muka. Pugo. Pugo daging. 8. Iya. Berarti 8 Pugo dari. Iya. Di sini Bu, tidak tidak. tapi 2 puskesmas itu yang sangat pendek 0, kosong. Yaitu Wegeuto sama Muye itu sangat pendek tidak ada, tapi pendek ada. Berarti masih bisa. Oke. Minta maaf. Oh, iya. Yang Baik. Yatamo juga kosong. Baik, ya, Ibu, ini ada data lengkap yang sudah dikirim.
kita lihat dari Iya. sini. Nah. Karena kemarin presentasi mungkin mereka Iya. Oke, baik, terima kasih Kepala Bidang dari Dinas Kesehatan. Untuk lingkungan hidup tidak ada, dengan kami komunikasi langsung saja dengan lingkungan hidup. Mungkin kita butuh data terupdate saja pengelolaan sampah. Iya. Selanjutnya. Baik, terima kasih. Itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi saya mau mengingatkan untuk data-data yang belum dikirim ke kami. Kalau bisa tanggal 25 sudah dikirim semua ke kita, karena tanggal 25 kita akan update dia jadi, dan kita serahkan ke Ibu PJ, dan juga kita akan setelah Ibu PJ melihat, kita akan kirim ke Ditli, Kementerian. Iya, mungkin itu. Terima kasih atas kerjasamanya, kesabaran bersama-sama dengan kami. Saya serahkan kembali kepada Bapak Asisten 3. Mohon maaf, Bapak Asisten 1. Ingat Ibu Asisten 3 terus yang tercantik dan. Baik, silakan Bapak Asisten 1. Baik, terima kasih. Demikian yang telah disampaikan oleh Camat KKPM dan tim. Sekali lagi kami berharap mulai hari ini sudah dimasukkan sehingga tim juga bisa cepat kerja, sehingga setelah mereka kerja kira-kira kalau masih ada kurang lagi akan diminta kembali. Mohon supaya kita perhatikan bersama. Kemudian selanjutnya mungkin masih ada tambahan dari Ibu PJ, kami berikan kesempatan. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas kesediaannya. Data-data yang belum dikumpul ya dikumpul, kemudian untuk berangkat itu OPD yang bersangkutan kita sudah di perubahan kita sudah anggarkan untuk biaya perjalanan ya, perdagangan, pokoknya pasti lebih bagus gitu ya, yang kita khawatir daripada daerah lain. Tinggal data dukungnya, kita bisa bilang bagus, bisa bilang jelek, tetapi harus didukung oleh data, begitu ya. Jadi dalam evaluasi maupun pengujian tertentu, ini mereka akan lihat datanya. Kalau hanya deskripsi saja, walaupun bicaranya manis, bagus, tetapi kan penilaiannya tidak terlalu bagus. Nah, itu ya, makanya harus ada data, kemudian dilengkapi dengan bukti foto, begitu ya. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, bahwa kita penyerapan anggaran paling rendah, 50 berapa persen? 55%. Tinggal 2 minggu kita maksimalkan itu ya, kepala-kepala OPD supaya bekerja, terutama program kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat. Jangan dananya disimpan toh, dikeluarkan begitu ya, supaya masyarakat bisa menerima itu dan merasakan bahwa hadirnya pemerintah daerah ini adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi mereka. Jadi silakan buat pengajuan, jangan simpan-simpan uang di DPA, nanti pada akhir tahun kita lihat begini, simpan sudah terlalu banyak, ya, puluhan miliar bahkan bisa ratusan. Dan ini maksimalkan anggaran yang ada supaya penyerapan anggarannya itu bagus, karena nanti
nanti dari penyerapan anggaran mereka akan menilai, wah ini berarti pembangunan ini kurang berjalan. Wah ini bagaimana kesejahteraan masyarakatnya, seperti itu. Karena anggaran tidak beredar, kurang beredar di masyarakat. Ya, dari penyerapan anggaran rendah mereka akan sudah berpikir terlalu macam-macam dari sisi berbagai macam aspek. Seperti itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saya mengerti, tetapi maksimalkan waktu yang ada untuk supaya menaikkan penyerapan anggaran. Begitu ya, kepala-kepala PD pengguna anggaran, ya gunakan waktu yang sisa ini supaya maksimalkan anggaran yang ada dikeluarkan untuk program kegiatan sesuai dengan DPA di Bapak Ibu OPD masing-masing. Nah, kemudian di sekretariat daerah juga ya, Pak 1, Iwas 3, bagian-bagian yang penyerapannya kurang juga ya dipantau gitu. Jangan kita lihat OPD tapi sekretariat daerah juga ya anggarannya besar, juga bisa mempengaruhi penyerapan. Jadi A1 dengan A3 pantau tabak-tabak yang penyerapannya kurang digenjot juga supaya bisa keluarkan uang untuk program kegiatan sesuai dengan peruntukan yang ada di DPR masing-masing, kuasa pengguna anggarannya. Nah ini yang mungkin saya mau sampaikan. Kemudian nanti data-data Bapak Ibu kumpul di Tata Pem, karena mereka merupakan tim yang menyusun laporan evaluasi kinerja dari PJ Bupati Paniai triwulan ke-2. Yang terakhir jam 9 ada ibadah besok. Silakan datang ibadah. Yang sibuk silakan sibuk, tetapi ingat ibadah, begitu ya. Sebelum kita masuk tanggal 27 masa tenang, nanti hari Sabtu tanggal 23. Sebelum masuk masa tenang tanggal 23 Bawaslu suka turun apa semua baleho semua itu mulai hari Sabtu kita doa bersama pemerintah, masyarakat, begitu ya, supaya jangan kita lupa Tuhan, gitu ya. Kita doa bersama besok. Nanti FKUB yang menyelenggarakan itu, nanti kita hadir bersama. Nah, demikian waktu selanjutnya saya kembalikan. Baik, selanjutnya kami juga memberikan apresiasi kepada Bapak Ibu pimpinan OPD dengan data-data kepada tim, dan juga kami apresiasi sekali kepada tim Ibu Kabak Tata Pem beserta tim yang selalu bekerja keras untuk demi realisasinya laporan triwulan ke-2 UPJ. Dan kepada teman-teman OPD juga jangan bosan-bosan kalau misalnya Ibu Kabak Tapem atau tim menelepon untuk meminta data-data yang kurang. Demikian selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Ibu Kabak Tapem. Sebelum kita tutup rapat ini, saya mau mengingatkan kepada Kabak Humas, siap. Video singkatnya kita tunggu karena foto-foto iya, dengan foto-foto yang mungkin tadi Pak Kabak sudah ikuti. Mungkin ada beberapa kegiatan yang mungkin kita belum masukkan dokumentasinya, kita bisa minta dokumentasi. Bisa kirim di tim evaluasi juga, bisa langsung ke saya juga. Bisa kemarin ya? Kok kemarin itu? Oh iya. Siap.